Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan mengikuti upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 MTSN 3 Kota Surabaya tahun pelajaran 2021-2022 dengan susunan petugas upacara sebagai berikut. Pembina upacara Ibu Indiarti SPD. Pemimpin upacara Zainul Khalisatul Arifah 8E. Pemimpin barisan 1. Mailinda Arifah 9E. 2. Aida Nur Afifah 8F. Pengibar bendera 1. Ayu Antika Sari 9H. 2. Elvira Citra Ayu Utami 9E. 3. Sandy Maulidia 9H. Pembaca Undang-Undang Dwi Novitasari 9G. Pembawa Pancasila Anastasia Maidina Putri 8H. Pembaca Sumpah Pemuda Aulia Dionita 9E. Pembawa acara Aulia Febri Andini 9E. Pembaca doa Nurul Aisyah Ramadhani 9G. Semoga pelaksanaan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 MTSN 3 Kota Surabaya tahun pelajaran 2021-2022 berjalan dengan baik. Dan marilah kita ikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda hari Kamis 28 Oktober 2021 segera dimulai. Persiapan. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara.
Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Upacara peringatan Sumpah Pemuda Kamis 28 Oktober tahun 2021. Siap. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, yang kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Amanat pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Amanat, istirahat di depan. Anak-anakku sekalian, Ibu akan membacakan pidato dari Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 yang jatuh pada hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021. Hari Sumpah Pemuda ke-93 kali ini mengambil tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Tema Bersatu, Bangkit dan Tumbuh ini sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa. Tetapi bagi pemuda menjadi penting, karena di tangan pemudalah kita berharap Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi dan melangkah lebih maju
untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial, suku, agama, ras, dan kultur menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia, memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan global demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. Untuk itu, momentum Sumpah Pemuda yang kita peringati hari ini harus mampu menjadi perekat persatuan kita sebagai bangsa untuk bersama-sama bangkit melawan pandemi, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kokoh melalui kewirausahaan pemuda. Persatuan bangsa Indonesia sejak 93 tahun yang lalu ialah bukti bersatunya pemuda Indonesia. Tanpa persatuan pemuda, bangsa Indonesia tidak kita nikmati hari ini. Dengan keterbatasan media komunikasi, terbatasnya transportasi dan media koneksi lainnya, tidak mengurangi semangat pemuda dari Maluku sampai Aceh berjumpa, merumuskan komitmen kebangsaan menuju kedaulatan. Tanah air satu, bahasa satu, bangsa satu, Indonesia. Hadirin sekalian, 64,50 juta pemuda Indonesia atau 1/4 dari populasi penduduk Indonesia menjadi harapan besar kemajuan bangsa yang sudah di depan mata. Akan tetapi, tanpa komitmen bersatu para pemuda untuk bangsa, niscaya impian menjadi bangsa yang unggul tidak akan terwujud. Pemuda sebagai agen perubahan ialah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dihindari. Pemuda Indonesia selalu menjadi penentu momen penting perjalanan bangsa Indonesia. 1908, pendirian Pergerakan Budi Utomo sebagai momen kesadaran kebangsaan dan embrio perkumpulan pemuda. Tahun 1926, Kongres Pemuda pertama. Tahun 1928, momentum Sumpah Pemuda untuk Persatuan Bangsa. Tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tahun 1966, Tritura. Tahun 1998, Reformasi. Semua momentum penting tersebut ialah hasil karya, komitmen dan dedikasi para pemuda Indonesia. Momentum-momentum bersejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia tersebut bisa dicapai dengan modal persatuan para pemuda di tengah berbagai keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa di belahan dunia, termasuk Indonesia, tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Bahkan dampak yang luar biasa terhadap 29,12 juta penduduk usia kerja, di mana 2,56 juta penduduk menjadi pengangguran. Oleh karenanya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, baik untuk menanggulangi wabah COVID-19 di bidang kesehatan, maupun menanggulangi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi. Pencapaian penanganan COVID-19 ini menjadi momentum bangsa Indonesia segera bergerak tumbuh secara ekonomi, khususnya ekonomi yang mendorong kemandirian pemuda dalam mensejahterakan diri dan selanjutnya memberikan dampak pada kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan, terutama memulihkan kondisi ekonomi para pemuda sebagai segmen yang paling terdampak oleh situasi COVID-19 ini. Dalam upaya membangkitkan ekonomi pemuda, juga percepatan pemulihan situasi ekonomi nasional menyongsong Indonesia maju. Pemerintah terus mendorong tumbuhnya wirausaha baru, wirausaha muda, baik dalam hal pertumbuhan minat, pemberian bantuan wirausaha, termasuk wirausaha berbasis perguruan tinggi dan pesantren, sampai pada apresiasi wirausaha berprestasi. Upaya ini
tentu tidak akan berdampak maksimal tanpa dukungan semua pihak. Khususnya bersatunya niat dan ikhtiar para pemuda dalam turut serta membangun bangsa ini secara bersama-sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Jakarta, 28 Oktober 2021. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dr. Zainuddin Amali, MSI. Menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa diikuti oleh peserta upacara. Indonesia
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang Engkau berikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada saat berbahagia dan khidmat ini, kami berhimpun untuk memperingati hari bersejarah. Dalam rangkaian panjang perjuangan bangsa kami, Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 tahun 2021, seraya berdoa berserah diri kepadamu. Ya Allah yang Maha Agung, lagi Maha Perkasa, berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang memajang, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya, sehingga masing-masing kami dapat menunaikan peran dan arah dengan benar. Taatkan kesabaran kami, kekokohan, kesungguhan kami, bersihkan hati kami, agar kami tetap mampu berupanya keluar dari lilitan persoalan yang sulit kami pecahkan, agar kami bersikap bijak atas kekurangan, kesedihan, harapan, dan perjuangan yang belum selesai. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri dan kreatif demi memajukan kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah pemuda Indonesia menjadi pemimpin-pemimpin dunia dan berilah kekuatan dan bimbingan-Mu, ya Allah yang Maha Perkasa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, eratkan persaudaraan kami hingga menghasilkan kekuatan dahsyat untuk membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkan hikmah-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami rajutkan menjadi mozaik kekuatan, membangun kejayaan bangsa. Jauhkan kami dari sifat iri, dengki, dan mementingkan diri sendiri, serta perangai yang tidak terpuji. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah para pemuda kami menjadi pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam kependirian, selalu menegakkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme, jauhkan sifat tamak, iri dan dengki, serta segala perilaku yang menjadi larangan agama dan negara. Karena itu, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau hinakan. Karena itu, hanya kepadamu kami memohon, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Ya Allah, Engkau pemilik waktu,
sebelum ajal kepastianmu menjemput kami. Perkenankan kami melihat generasi kami sebagai anak-anak bangsa yang beriman, bertakwa, berbudi, pekerti luhur, mencintai tanah air, dan berprestasi di tingkat dunia. Jadikanlah mereka pejuang-pejuang yang rela berkorban demi kejayaan bangsa dan negara. Jadikanlah mereka pemudi dan pemuda yang lebih suka memberi daripada meminta, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan pengorbanan para pengendahulu mereka, sehingga negara kami menjadi negara yang berdaulatan, thayyiban, dan warabun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Kamis 28 Oktober tahun 2021 selesai dilaksanakan. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Pembina upacara meninggalkan tempat dan diikuti oleh Bapak dan Ibu guru serta pegawai. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara, hormat. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.